Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Astika, NIM 19631106 dari Program Studi Perbankan Syariah Lokal PS4B, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Matematika Ekonomi, dosen pengampu Muhammad Abdul Goni, SEMAK. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi yang ada pada RPS Matematika Ekonomi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan dua materi yang saya pilih dalam RPS tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu matematika dan apa itu matematika ekonomi. Matematika adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan penganalisisan dalam berbagai bidang ilmu. Salah satunya itu ada matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi ini merupakan terapan dari matematika murni. Di dalam matematika ekonomi ini ada berbagai jenis variabel yang digunakan. Salah satunya ada P, Q, R, lalu ada C, I besar, dan I kecil. Nah, adapun keterangan dari variabel-variabel tersebut adalah pertama itu ada P. P itu digunakan untuk harga, lalu ada C. C itu digunakan untuk biaya, lalu ada R itu adalah penerimaan, lalu ada Q adalah jumlah yang diminati atau yang ditawarkan, lalu ada I besar itu untuk investasi, dan I kecil adalah jumlah suku bunga. Baiklah, materi pertama yang saya pilih dalam RPS adalah materi yang membahas tentang barisan dan deret. Sebelumnya, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu barisan dan apa itu deret. Pertama itu barisan. Barisan adalah suatu urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu, di mana setiap bilangan dalam suatu barisan itu disebut dengan suku atau dapat disimbolkan dengan huruf U. Dan setiap suku yang digabungkan dalam barisan itu ditandai dengan koma. Contohnya U1, U2, U3, dan seterusnya. Di dalam barisan, ada yang namanya barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menambahkan bilangan tetap pada suku sebelumnya. Bilangan tetap tersebut disebut dengan beda atau bisa juga disebut dengan selisih. Adapun rumus dari barisan aritmatika, yang pertama itu kalau untuk mencari suku ke N itu ada dua rumus. Yang pertama itu ada UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Yang kedua ada UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Lalu kalau untuk rumus mencari beda barisan aritmatika, itu ada B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Adapun keterangan dari rumus barisan aritmatika, yang pertama itu ada N. N itu adalah banyaknya suku, lalu ada UN. UN adalah suku ke N atau suku ke berapa, lalu ada U1. U1 sama dengan A atau suku pertama, lalu ada UN dikurang 1, maksudnya adalah suku ke N dikurang dengan 1, B itu adalah beda atau selisih. Contoh soal, contohnya seperti ini. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 3,7,11,15,19, Pertanyaannya adalah, tentukan berapa suku ke-10 atau U10 barisan aritmatika berikut. Nah, yang kita ketahui pada barisan aritmatika tersebut adalah U1, B, dan N. U1 atau A atau yang bisa kita sebut sebagai suku pertamanya itu ada 3. Lalu B, untuk mendapatkan B adalah rumusnya U2 dikurang U1. U2-nya itu ada 7 dan U1-nya ada 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. N adalah suku keberapa atau banyaknya suku. Banyaknya suku adalah 10. Baiklah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut
dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 B. Mengapa saya mengambil rumus ini? Karena A atau suku pertamanya telah diketahui. Lalu penjabarannya. U10 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 dikali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 36. Jadi, U10 adalah 39. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret. Jika barisan U1, U2, U3, UN, jika barisan tersebut dijumlahkan, maka penjumlahan itulah yang disebut dengan deret. Jumlah suku-suku pada barisan hingga N suku pertama itu dinyatakan dengan simbol atau dengan huruf SN. Di dalam deret ada yang namanya deret aritmatika. Deret aritmatika ini adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Adapun rumusan dari deret aritmatika, yang pertama itu adalah UN sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Lalu yang kedua ada SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Yang ketiga ada SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 B. Lalu, ada rumus untuk mencari suku tengah, yaitu UT sama dengan 1 per 2 dalam kurung U1 ditambah dengan UN. Adapun keterangan-keterangan dari rumus dari deret aritmatika adalah UN. UN adalah suku ke N. SN itu adalah suku pertama. N ada banyaknya suku, lalu A suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, UT suku tengah. Contoh soal dari deret aritmatika. Pertanyaannya, jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 titik-titik adalah titik-titik. Dari pertanyaan di atas, kita dapat mengetahui yang diketahui dari deret tersebut. Ada A sama dengan 3, B sama dengan U3 dikurang U2, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Untuk penyelesaian dari soal di atas itu kita menggunakan rumus SN sama dengan N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 B tutup kurung. Nah, S10 sama dengan 10 dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2. S10 sama dengan 10 dalam kurung 6 ditambah 9 dikali 2. S10 sama dengan 6 ditambah 18. S10 sama dengan 10 ditambah 25. Jadi S10 adalah 35. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bilangan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak bilangan itu apa? Nah, bilangan adalah suatu konsep dari matematika yang dapat digunakan untuk pencacahan dan juga pengukuran. Nah, simbol ataupun lambang di dalam bilangan tersebut itu dinamakan dengan angka atau orang juga biasa bilang lambang bilangan. Nah, di dalam bilangan ini ada berbagai macam-macam jenisnya, mulai dari bilangan asli, bilangan real, bilangan bulat, bilangan prima, rasional, dan irasional. Yang pertama, itu ada bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif tapi tanpa nol. Contohnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli menggunakan nol. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Yang ketiga, ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ini merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan juga bilangan negatif. Contohnya minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang tidak dapat dibagi selain dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu yang kelima, bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan rasio atau pembagian dengan dua angka atau integer atau dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan himpunan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Contohnya itu ada 1/2, 1/3, 2/3, dan lainnya. Yang keenam, ada bilangan irasional atau bilangan real, di mana bilangan irasional atau bilangan real ini adalah bilangan yang tidak dapat dibagi, ataupun kalau dibagi itu hasilnya tidak akan pernah selesai. Lalu, bilangan ini juga dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Contohnya itu ada V. V itu 22/7 atau biasa disebut 3/14. Dan ada contoh lainnya itu seperti 2,86333 sekian, dan seterusnya. Itulah tadi video penjelasan materi mengenai barisan dan deret serta bilangan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.